Oke, baik. Ya, siap semua. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, Ibu. Satu, dua, tiga. Baik, kita lanjut ya. Mungkin jadi tercepat ya, karena kita posisinya saya di rumah seperti itu. Oke, baik. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Sedikit perkenalan tentang marketplace, e-commerce. Mana ini nanti akan menunjukkan pada itu menjual di Facebook seperti itu ya. Dan pembelajaran ini yaitu perbedaan fundamental dan keunggulan e-commerce dibandingkan e-commerce media sosial. Sedikit berbeda ya, bahkan jauh perbedaan. Menyiapkan semua informasi dan dokumen yang diperlukan untuk online. Berhasil melakukan registrasi dan verifikasi toko pertama adalah jauh lebih dulu yang seperti Shopee atau Tokopedia atau link ID nanti kita bahas ya, untuk pembuatan e-commerce seperti ini. Yang dirancang khusus untuk transaksi jual beli di mana bukan sekedar tempat pemajangan barang, tapi sebuah sistem yang lengkap. Seperti nah, ini adalah tampilan Shopee ya, mana dia di dalam e-commerce. Sampai kita membuat toko sendiri di sini juga bisa. Dan juga ada Tokopedia. Nah, untuk Tokopedia tampilannya akan ada perbedaan di setiap marketplace. Jika kita udah punya akun, tampilannya akan seperti itu. Jika belum ada nanti tinggal login. Jadi itu ya Shopee itu adalah mana platform yang dirancang khusus untuk yang dibuat Indonesia itu bisa menggunakan Alibaba ya. Nah, ini oleh Cina ya, salah satu perusahaan di Cina sudah kerjanya sedikit berbeda. Nah, di mana di sini dia bisa pengiriman buat laut bahkan buat darat.
Ini Alibaba. Lalu ada juga namanya eBay. Nah, ini buatan dari Amerika ya. Nah, ini sama nih. Ini adalah marketplace yang terkenal di dunia. Kan mungkin yang pertama saat konsep marketplace. Kita kemudian sama menunjukkan dijual pada halaman depan. Dari Indonesia seperti apa? Misalkan Panji bakal ada di eBay, bahasannya berbeda ya karena menggunakan bahasa Inggris. Oke, analogi simpelnya adalah Facebook Marketplace itu seperti pasar akhir atau bazar ramai yang transaksi cepat antara pembeli dan penjual. Jika cocok, yang dijual sama. Dan sini dalam jalan punya gedung sendiri, kemudian tempatnya terjamin aman, keamanan dalam kemudian seperti rekening bersama misalnya dari kecurangan dalam pembelian. Misalnya kita beli sesuatu di Shopee, kita tidak mengirim langsung ke pemiliknya. Oke, siap. Oke, Anda udah apa-apa hubungin aja ya. Oke, siap. Atau lewat Mas Rio nanti langsung. Oke. Oke. Terima kasih. Siapa kembali lagi Bang? Oke, siap. Ya. Oke, dulu kita kembali lagi. Seperti toko resmi di dalam mall ya, kemudian memiliki kesamaan di mana ini adalah yang paling penting ya. Tidak kita kirim secara langsung uang kita kepada pemilik toko ya. Jadi kita punya sistem seperti itu di setiap e-commerce. Jadi pencurian kita istilahnya. Nah, kan kita sebelum transaksi ya kan ada konfirmasi terlebih dahulu misalnya sedia membayar menggunakan rekening, menggunakan kartu kredit atau uh, pembayaran yang lainnya. Bahkan kita bisa membatalkan ini ya, membatalkan pembelian dan misalnya pembayaran. Nah, ini kita bisa lakukan. Ya. Jadi itu sebuah keamanan yang tidak ada di marketplace misalnya. Oke, ada kemudian kepercayaan pembeli transfer uang kita ke pihak Shopee, bukan langsung ke kita. Uang dari akan diterima setelah barang sampai atau uh, pembeli sudah mendapatkan barang. Jangkauannya nasional karena sistem pengiriman sudah terkoneksi dan kita bisa melayani pelanggan yang Sabang sampai Merauke dengan mudah. Itu pemasangannya canggih, kita bisa membuat pemasakannya yang canggih, bisa membuat voucher diskon atau promo gratis ongkir dan fitur-fitur lainnya yang disediakan oleh platform Shopee atau Tokopedia ini untuk menggerak penjualan.
Oke, yang wajib dalam pembuatan toko itu adalah KTP, siapkan KTP. Oh ya, sebelum itu apakah ibu sudah punya akun Shopee ataupun Tokopedia? Apakah ibu, apakah ibu sudah punya akun Shopee atau Tokopedia? Sudah punya ya? Eh, apakah sudah punya toko? Sudah pernah membuat toko sebelumnya? Itu akun apa ya? Shopee atau akun Tokopedia? Halo, halo, halo. Akunnya itu akun Shopee atau akun Tokopedia? Oh, Shopee sama Tokopedia ya. Oke, baik. Caranya untuk membuat akun, tapi saya tidak bisa menampilkan pada bagian eh, foto KTP ya. Mungkin itu bisa dilakukan di masing-masing. Yang pertama adalah eh, Shopee ya. Kita coba kita Shopee. Tadi ada silakan didaftarkan. Sekarang muncul seperti ini. Daftar menggunakan akun itu masing-masing. Akun Shopee-nya. Kemudian nanti akan masuk ke dalam sini. Jadi Shopee silakan dibuka di komputer ataupun di HP-nya. Ya. Nanti ada di sini seller center. Nanti klik ini di atas ini atau mulai berjualan. Klik ini mulai berjualan. Oh iya, di sini mulai berjualan. Oke, ya. Klik pada bagian mulai berjualan. Jika sudah masuk, biasanya akan tampilan seperti ini. Ini maka masuk ke sini biasanya mulai berjualan. Kalau belum ada, kalau sudah pernah nanti akan masuk ke sini. Wah, ternyata akun saya di suspend ya, untuk Shopee. Oke, baik kita lanjut. Nah, di sini nanti daftar menggunakan nomor handphone. Klik setuju. Kita sesuaikan. Oke. Nah, kita akan masuk seperti ini, OTP. Tinggal ibu masukkan OTP-nya ke dalam Shopee. Oke, nah karena saya sudah terdaftar ke Shopee, saya sudah terdaftar. Tinggal langsung login. Oke, terus sebentar. Dia ada dua metode menggunakan token seperti ini. Dan juga bisa nanti menggunakan email.
Oke, ini batasnya. Pastikan notifikasi telah aktif untuk aplikasi Shopee. Itu kita menggunakan email ya. Nah, email. Nah, nanti kan seperti ini. Kalau saya login di kedua browser, tinggal izinkan login. Ya kan seperti ini. Nah, ini karena saya sudah punya akunnya. Jadi nanti kalau sudah masuk ke handphone itu masing-masing, kan buat tanda nanti kita masuk ke sini dan seperti tadi ya. Nah, kayak gini ya. Yang pertama-tama dia harus masuk menggunakan handphone itu masing-masing. Kelihatan. Saya akan tampilkan layar handphone saya. Biasanya kan tampilannya seperti ini. Tapi di bagian handphone. Oke, kelihatan semua ibu-ibu. Muncul seperti ini. Tinggal ibu-ibu pilih yang mana orang atau perusahaan. Sekarang perorangan itu isi menggunakan KTP. Jadi foto KTP-nya sesuaikan dengan kotak yang ada di sini. Ya, sudah nanti ada tampilan di sini dan masukkan namanya ya. Ini, ini sesuai dengan KTP. Lalu nanti terakhir ada verifikasi wajah. Nah, seperti ini nanti kiri kanan. Dia akan seperti itu. Tinggal konfirmasi saya setuju. Lalu lanjutkan. KTP saya di mana? Oke, nanti akan masuk ke bagian informasi toko. Jika sudah seperti itu, nanti akan masuk ke bagian informasi toko. Seperti ini. Sama nanti akan mengatur nama toko dan alamat toko. Sesama nomor teleponnya. Jadi seperti itu.
Caranya nanti masuk menggunakan Shopee di komputer, siapkan juga Shopee di HP. Mana di HP atau smartphone kita fungsinya sebagai verifikasi wajah seperti tadi dan memfoto dokumen dokumen yang dibutuhkan yaitu KTP ya. Atau misalkan CV atau usaha yang lainnya itu menggunakan izin dari usaha tersebut. Apa istilahnya, NIB atau NIB, saya lupa, NIB. Kalau saya menggunakan perkakangan nanti pakai KTP. Kalau sudah nanti akan muncul seperti itu. Atau juga jasa kirimnya apa aja yang ada di sekitar rumah kita ya, atau lingkungan kita. Oke, nanti seperti ini ya, tampilan verifikasi ini dilakukan di HP. Kayak tadi menggunakan dua perangkat. Nanti kalau sudah verifikasi dan segala macam, kita akan kembali ke bagian tampilan laptop, di mana kita akan menambah data. Misalkan masukkan rekeningnya, misalkan si bank ataupun ini apa namanya, bank lain nih. Nah itu untuk Shopee. Bagaimana dengan Tokopedia? Karena Tokopedia saya sudah memiliki toko sebelumnya. Cara dapatnya pun sama. Dan juga yang lainnya. Misalkan izin usaha bisa digunakan. Nah, begini tampilan daripada Tokopedia ya. Untuk sudah mendaftar menjadi atau menjual menggunakan Tokopedia. Contoh, misalnya kita udah mendaftar di sini kan, klik daftar, saya menggunakan nomor HP atau email, langsung menggunakan ini akun Google, klik misalkan akun Google, klik di mana email yang ingin digunakan, nah, yang berbeda ada di Shopee kan ada di sebelah sini ya untuk membuat toko. Di sini ada di sebelah bagian si klik buat toko gratis. Jadi kita akan masukkan nomor telepon. Klik lanjutkan. Oke, nah karena sudah terdaftar ya, ya akan seperti ini biasanya. Kita udah daftar nih, daftar SMS OTP sudah terdapat. Kemudian menuju ke halaman profil. Di bagian profil. Pilih sama nih nanti mau ya, nanti kan siapkan ya, SKJP, NIB atau KTP atau NPWP yang digunakan untuk izin usaha tersebut. Sama langkahnya juga sama. Terus foto KTP, lalu verifikasi wajah atau di scan wajah, ya sama caranya bersama. Mungkin di sini perbedaannya adalah tampilan saja. Nah, ini nanti ya kalau punya KTP. Nah itu tadi saya nggak bisa mempraktikkan karena saya sudah mempunyai toko sebelumnya dan menggunakan KTP saya gitu ya. Jadi silakan ibu-ibu coba nanti
Jika ada kendala bisa hubungi saya ya. Kalau chat pribadi juga boleh. Nanti kita scan KTP, kemudian sama juga nanti scan wajah, apakah benar itu. Itu biasanya untuk proses ini sama ya, mungkin ya, nggak lebih daripada 1 jam sudah selesai. Dan nanti sama nih, setelah kita verifikasi nama, selanjutnya adalah membuat nama toko kita. Pada bagian nama toko, sepertinya jangan sampai ada kesalahan. Karena nama toko itu tidak bisa diubah untuk di Shopee ya. Di Tokopedia juga kayaknya hampir sama ya. Jadi, ya, nah, saat ini Tokopedia kan dia udah bisa digabungin ke ini, ke shop. Oh, ya sudah pernah saya coba membuat dari desa seperti nanti masukin nama toko, kemudian nama ini ya, jalannya atau alamatnya, tempat titiknya disesuaikan. Kalau sudah nanti tinggal klik ke halaman toko. Jika ingin menambah ya, ke bagian halaman toko, ini tambahkan produk kita di bagian home. Misalkan sini tambah produk. Ini ternyata ada perubahan untuk Tokopedia, mana harus menggunakan seller center. Saya tampilannya seperti ini untuk Tokopedia seller center. Nah, ini baru seller center. Yang bentuknya sama. Ini, dan ini. Oke, baik. Untuk kode. Oke, sudah dapat kodenya. Sambungkan untuk menikmati keuntungan. Sambungkan. Lanjut. Oke, sudah tersambung ya. Saya dan pastikan login dulu ke akun TikTok.
terus kita sambungkan ke seperti ini karena otomatis untuk saya tadi klik terbaca ya. Oke, lanjutkan. Lupa dicetak. Saya sudah saya tidak bisa menampilkan lebih jauh lagi. Ada data-data ya, harus saya privasikan. Oke, baik, saya atur terlebih dahulu. Saya klik konfirmasi dan ajukan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan Ibu? Untuk e-commerce, untuk pertemuan hari ini itu tentang e-commerce Shopee atau Tokopedia dan cara daftarnya. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan Ibu? Untuk minggu ini mendaftarkan terlebih dulu ya. Nanti minggu ke depannya baru kita bahas tentang bagaimana cara yang lebih bagusnya gitu ya. Atau upload segala macam tentang produknya. Yang pasti ibu-ibu udah membuat toko tersebut. Ya. Dia akan mendapatkan uh, alamat ya. Saya di sebelah sini Pak gitu ya. Tampilnya. Nah, dia akan bagikan seperti ini Tokopedia link ya. Salin link atau WhatsApp masukkan ke seperti itu. Nah, artinya ibu sudah mendaftarkan uh, akun ibu atau saat itu ke dalam Shopee atau saya. Akan masuk muncul itu di sini lalu kelihatan Tokopedia-nya apa Shopee ya. Oke, adalah pertanyaan itu untuk pendaftaran Shopee atau Tokopedia. Halo, halo, Ya, ya. iya halo, Pak. Saya izin tanya, Ya, Bu. kedengaran nggak suaranya? Kok kecil ya? Aman-aman. Jadi saya tuh udah punya akun Shopee, sudah pernah daftar juga, sudah pernah masukkan barang-barang di situ. Nah, kendalanya saat ini itu adalah apa namanya? Kayak untuk ngecek, bukan ngecek, ngeprint resi itu nah, ngeprint resi, misalkan nih. Saat ini ngeprint resi itu apa ada prosedurnya atau bagaimana yang ngeprint resi sama ini eh kalau pas nerima pesanan itu gimana ya? Ya kayak gitulah. Oh, buat ini ya pesan biasanya Langkah selanjutnya biasanya di mungkin itu ya. Langkah ya biasanya. selanjutnya. Kalau ngelihat orang di TikTok TikTok itu kan mudah betul tuh.
Misalkan dapat pesanan langsung cetak, cetak, cetak itu. Nah, terus yang mau kutanyakan tuh print apa yang cocok untuk support kalau kita jualan di Shopee. Mungkin itu aja, makasih. Nggak bisa ngeprint atau printer yang cocok yang mana ini? Iya, printer yang cocok yang support untuk usaha online, terutama di Shopee gitu maksudnya. Maaf ibu tuh ya, saya lagi di pinggir jalan. Nah ini namanya printer thermal itu. Ya, Mungkin, nah ini yang cocok dengan masing-masingnya. Ada yang murah ya seperti ini. Nah ini berapa nih? 200.000. Tapi ini tanpa stiker ibu. Kenapa? Stiker ada stikernya ya di belakangnya. Tinggal beli kertas yang ada stikernya. Gitu. Untuk printer biasanya untuk nah, kayak seperti itu. Biasanya untuk setiap ini sih biasanya itu apa namanya pesanan biasanya tampil di bagian penjualan kadang gitu ya, di sini nanti tinggal kita print. Nah ini Bu. Di bagian pengaturan pengiriman nanti cetak mode thermal kelihatan nggak? Di sini sebenarnya cukup bener deh. Deh. banyak cukup lengkap di pusat edukasi seller center ini. Ya ini bisa ibu cari di sini ya. Untuk cara cetak resi. Untuk printernya itu namanya printer thermal itu ya. Cetak mode thermal jangan lupa diaktifkan. Nah, bandingannya juga karena thermal itu lebih cepat, tapi tidak perlu dipotong, tidak membutuhkan tinta, penempelan langsung. Nah ini pastikan ibu membeli kertas yang ini gitu ya, kertas stiker memang. Karena mode kertasnya itu beda-beda, ada yang kertas biasa, ada juga kertas biasa deh ya, sama kertas ini stiker. Resi level stiker thermal. Untuk mereknya macam-macam ya Bu ya. Bisa menggunakan yang paling murah, paling mahal pun bisa. Oke. Oh, saya tidak share screen ya saya. Nah, ini dia, Bu. Maaf. Ini udah kelihatan?
Ya, ini dia printer thermal seperti ini. Ya, ini namanya printer thermal. Terus di sini yang tadi saya kasih itu tutorial cetak resi yang benar di batas waktu. Di sini bisa ibu cari di sini yang lebih lengkapnya masalah-masalah yang ibu mengatur. Oke, nah di sini biasanya ibu ya, ada cetak label. Sebelum cetak label itu biasanya di bagian pengaturannya perhatikan dulu yang tadi filter thermal yang ini di bagian sini. Nah ini harus diaktifkan dulu. Nah ini ya, udah cetak thermal. Nah namanya kita stiker label. Filternya filter thermal. Oke. Ada lagi tanya dulu selain tentang printer dan label stiker. Ada lagi mungkin di minggu depan ya, insya Allah lebih lengkap lagi saya jelaskan. Masih boleh nanya enggak, Pak? Udah berasa. Pak, kalau yang sekarang ini kan lagi suka digemarin ibu-ibu itu kan gini, eh di akun Facebooknya itu dihubungkan ke Shopee. Jadi misalkan kita jadi marketplace kali ya, bukan marketplace namanya apa? Afiliasi Afiliasi. ya. Dan itu memang ini kah? Ada akun-akun tertentu yang bisa di-approve atau enggak? Terus tuh atau sesuai dengan follower kah atau gimana kah? Atau apa? Memang enggak semua akun bisa disetujui bisa jadi afiliasi itu, Pak. Atau gimana, Ibu, Pak? ibu udah pernah coba daftar atau gimana? Kalau di Shopee saya itu sebenarnya saya sudah terdaftar jadi afiliasi, Pak. Cuman saya tuh nggak bisa mengoperasikannya. Kan ada link-link yang dibagi itu. Ya Nah itu itu, di copy aja. Nanti di misalkan ibu mau membagikannya ke Facebook ya, biasanya ada mm-mm. pengaturannya di Facebook ya. Saat kita kirim bukan kirim buat video ya, upload video nanti di bawah itu biasanya ada aplikasi gitu. Berarti Di bawah. ini otomatis kita sendiri yang copy link terus mau di-share kemana gitu ya? Kecuali ibu share-nya ya, kecuali ibu share-nya ke ini Shopee. Jadi kan itu tinggal share aja. Ya. Tinggal kita ambil ininya etalase mana gitu kan. Jadi si aplikasi yang ibu daftar tadi, kalau ibu kumpulkan jadi toko di uh, Shopee tadi kan sudah jadi toko nih namanya aplikasi ibu kan itu terus ibu share di Shopee tinggal ambil aja karena kan kalau masih di dalam aplikasi seperti Shopee misalkan udah di luar daripada aplikasi Shopee kita manual ibu nanti manual pengaturannya kayak kemarin kita di bisnis ya Facebook ya berarti itu harus punya ini halaman bisnis atau Facebook bisnis gitu. Jadi contoh sini ini kan udah punya kayak gini gitu ya. Saya udah punya produk kayak gini, tinggal saya upload misalkan. Oh ya, switch now. Nah, saya akan upload gitu kan. Biasanya ada sih.
Kalau ibu itu kasusnya apa? Video atau ini, Bu? Reels. Kenapa, Pak? Kasusnya ibu itu eh, akunnya yang ibu lihat linknya itu menuju di mana? Maksudnya linknya. Enggak, jadi Linknya kan di bawah eh, sini eh, ya muncul ya? nah itu Pak, saya masih belum terlalu ngeh tuh caranya gimana. Kan kalau di ini kan kalau di akun Shopee saya tuh selalu muncul tuh iklannya. Ya. Bukan iklan, pemberitahuannya bahwa saya tuh misalkan nih komisi saya sekian, tapi kan komisi saya ini selalu nol nol gitu nah Pak, karena kan jarang mempromosikan. Nah, langkah promosikannya itu maksudnya apakah kita beli produk dulu, unboxing, terus share link supaya lebih meyakinkan kah? Atau ya udahlah copy link aja barang yang pengen dipromosikan kayak gitu. Nah, maksudnya gini mungkin ya. Contoh konkret dan realnya tuh yang sekiranya memang lebih meyakinkan itu gimana? Kita beli produknya dulu kah? Baru share link gitu kah? Kayak anggaplah misalkan beli produk unboxing, habis itu share link. Ataukah nggak perlu beli produk, langsung misalkan barang apa nih, anggaplah kayak gelas, pengen gelas ini kita promosikan, terus tuh share link kayak gitu kah? Nah, iya dan ini bisa juga seperti itu. Artinya kalau kayak gitu kan ibu keluar modal. Bisa juga kita mengajukan namanya apa namanya testing. Saya lupa. Saya pernah coba di ini di TikTok sih waktu itu. Saya coba namanya sampel ya lupa saya sampel. Jadi kita kalau kita memang berpotensi bisa mendapatkan sampel, kita ajukan dulu permintaan sampel. Kalau sudah ada sampel, dikirim. Itu gratis ibu biasanya. Lihat ini akun kita, apakah cocok bisa kita kirim, nanti kita kirim barangnya misalkan atau kita ambil sendiri juga bisa. Nah, itu tanpa modal kita ajukan sampel, sampel barang. Oh, nanti caranya mungkin di masing-masing aplikasi kan berbeda-beda ya. Seperti IG atau eh, Facebook, mana kita harus memasukkan link tersebut. Kalau di IG, di YouTube itu udah bisa ya, Beb, ya. Di dalam YouTube itu YouTube Shop terutama. Kita lihat di YouTube Shop, biasanya di bawah sini ada ini, ada linknya. Berarti dia udah mengaktifkan mode aplikasi mereka. Berarti anu Pak, dia itu jatuhnya endorse kah Pak? Atau beda lagi? Kita Yang tadi kerjasama. kalau kita mengajukan kalau mengajukan sampel tadi tuh apa semua toko bisa kita mengajukan sampel terus kita review, terus tuh kita bantu promosikan lewat itu tadi? Ataukah itu memang jatuhnya kita di endorse kah? Atau? Jatuhnya kita kita mempromosikan dan kita dapat komisi seperti itu. Ya namanya afiliasi kan. Kerjasama kita dianggap seller juga ya, oleh toko mereka. Nah, Hmm. kemudian toko apa aja yang bisa mendapatkan sampel gratis. Biasanya dari toko-tokonya biasanya muncul saat kita cari ya. Ini udah pernah coba ya cari aplikasi yang mana yang bisa kita ambil nih linknya gitu. Nah itu biasanya ada labelnya sampel gratis itu kita ajukan. Nah, saat kita mengajukan juga kita pesaingnya banyak tuh ya, nggak cuma kita gitu. Kita hampir seluruh Indonesia gitu. Kalau kita tutup ya dapat dan disesuaikan dengan kondisi akun kita apakah baik apakah kita udah pernah mempromosikan sebelumnya. Memang untuk awal-awal ibu ya kita harus ini biasanya harus dan saya lihat harus nekat lah bahkan beli gitu kan sendiri baru kita promosikan. Kalau bisa sih yang kecil-kecil dulu ya jangan besar-besar dan saya tunjukkan
Semoga ada hasilnya. Oke gitu ya. Ini contoh, ini orang Samarinda ya Bu ya. Dimana ini orang ini untuk pertama kalinya Bu ya, dia menggunakan eh, biaya sendiri gitu kan untuk afiliasinya. Dia beli misalkan botol minum ini beli satu gitu kan. Jadi ini di videoin gitu kan. Ya 10 detik cukup ya kan. Nanti dikasih linknya gitu kan. Nah ini bedanya dengan Facebook atau yang lainnya. Untuk Facebook saya belum pernah coba sih. Maka dia bisa menyelipkan link di dalam videonya. Kalau cuma di sini kan ditambahkan di sini caption gitu. Jadi berbagai macam ini sih, berbagai macam ini penontonnya nggak banyak. Namanya kita coba menjadi afiliator ya semuanya dicoba ya. Jadi yang mana yang ibaratkan goalnya itu yang di kita push gitu kan sampai bikin konten lebih banyak. Bisa dipahami Bu? Iya, bisa. Itu tadi dia share linknya lewat TikTok ya, Pak ya? Ya, di TikTok sendiri kan dia punya sistem sendiri kan. Nah, Cuman dia anunya barang-barangnya dari Shopee gitu ya. nah barangnya udah di TikTok kan TikTok udah punya marketplace sendiri, TikTok Shop. Oh, berarti itu beda lagi Pak ya kalau misalkan TikTok Shop ke Shopee. Itu beda Beda lagi ya. lah, beda. Jadi kalau di Shopee ya punya Shopee, di TikTok Shop itu punya TikTok Shop. Di mana TikTok Shop ini udah gabung dengan Tokopedia itu. Tadi kan saya udah lihatkan sedikit, mana saya harus menautkan kembali akun saya untuk di Tokopedia dan TikTok Shop. Artinya TikTok Shop dan Tokopedia udah gabung seperti itu. Jadi berbeda. Mungkin nanti di minggu depan lah saya bahas lebih lengkap gitu ya. Oke, ada Iya lagi Pak. pertanyaan? Pertanyaan tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kembali ke sini ke saya save ya. Tugasnya, ya. Tugasnya adalah membuat atau mendaftarkan ke Shopee dan menjadikannya toko. Buat toko di Shopee lah tugasnya. Sudah nanti di screenshot kirim linknya, ya, link Shopee-nya ke link pengumpulan tugas seperti itu. Saya foto ya. Oke, ada lagi pertanyaan ibu? Iya itu tadi tugasnya Pak. Kalau saya dekorasi berarti berarti ngambil yang produk lain aja ya selain dekorasi ya. Boleh. Misalkan dekorasi berarti bagian Kan apa ada di dalam produk lainnya dekorasi? misalkan kayak maharnya kah atau Itu souvenirnya kah. tempat maharnya kan bisa dijual, ya kan? Apa Oke sih oke. baginya ya? Nah, Iya Pak. Oke. kalau kembangnya gitu kan, atau plastik maharnya, Siap. ya seperti itu bisa. Ada lagi pertanyaan? Ada kita tutup untuk pertemuan ke-8 hari ini. Tidak ada, baik Ibu, aktifkan kembali ini kameranya. Kita akan foto bersama sebelum mengakhiri pertemuan ini. Oke, sudah aktif semua kameranya? Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi Ibu. Satu, dua, tiga.
Oke, baik Ibu, terima kasih untuk waktunya ya. Nah, di ini ke depan, dan di minggu ke depan saya akan lebih banyak membahas tentang Shopee atau Tokopedia. Mohon maaf kalau ada audio yang tidak terdengar ya, karena ini posisinya di luar rumah. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silakan, Lik. Ya, Gak apa-apa, Ibu. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi wabarakatuh. ya.